Assalamualaikum semuanya. Pada modul-modul terdahulu kita telah membahas ambiguitas dari sebagian umat Islam dalam menerima astronomi sebagai alat untuk menandai awal bulan Islam. Modul berikut ini akan menjelaskan dampak dari tidak adanya kalender Islam dalam kehidupan spiritual dan duniawi umat Islam. Modul ini berjudul Kepedihan Akibat Tidak Adanya Kalender Islam. Kita telah membahas sebelumnya ambiguitas dalam menerima kelahiran hilal sebagai hari pertama sebuah bulan Islam hanya karena hilal tidak terlihat yang telah menyebabkan hari tak bertuan dalam kalender Islam saat ini. Tidak adanya kalender Islam yang dapat diandalkan inilah yang telah menyebabkan semua bisnis umat Islam sekarang ini kemudian menggunakan kalender Gregorian sebagai dasar dari sistem akuntansi mereka. Kita bisa lihat dalam modul sebelah kiri ini, ketinggian hilal pada hari itu terlalu rendah. Dan karena terlalu dekat dengan matahari yang sebetulnya sudah tenggelam, namun karena atmosfer masih memantulkan sinar matahari yang masih cukup kuat, tentu saja sangat kecil kemungkinan bahwa hilal ini akan terlihat oleh kita. Para pendukung ru'yah hanya akan menerima matahari terbenam di hari berikutnya sebagai awal sebuah bulan Islam. Jadi jika kita klik ini 24 kali, sampai maghrib berikutnya, yang menggambarkan lintasan harian bulan dalam mengorbit bumi, kita akan sampai pada matahari terbenam di hari berikutnya. Matahari terbenam di hari berikutnya, di mana sekarang ketinggian hilal sudah cukup tinggi. Pada maghrib kedua ini berlaku hadis Nabi yang mengatakan bahwa jumlah maksimum hari adalah 30 hari dalam bulan Islam. Banyak yang lupa bahwa hadis ini sebetulnya merupakan emergency exit bagi orang-orang ummi yang belum mampu hitung-menghitung di era Nabi. Ini untuk mencegah mereka berpuasa lebih dari 30 hari. Hadis Nabi ini diperlukan mengingat fakta bahwa jumlah hari dalam bulan Islam adalah 29 atau 30 hari. Dengan demikian, hadis Nabi ini akan mencegah seorang muslim berpuasa selama 35 hari jika bulan sabit terhalang oleh awan selama 5 hari ke depan. Ambiguitas ini telah menyebabkan bahwa hari yang terletak di antara dua matahari terbenam di atas menjadi hari tak bertuan. Jadi ini menjadi hari tak bertuan. Meskipun hilal sebetulnya sudah semakin membesar. Dalam screencast sebelumnya, kita telah melihat bahwa tidak peduli apakah kita dapat melihat atau tidak dapat melihat hilal, tidak peduli kita mengakui atau tidak mengakui hari itu telah masuk tanggal 1 bulan Islam, hilal sebetulnya tumbuh semakin membesar dari waktu ke waktu di antara kedua maghrib ini. Jadi ini sudah semakin membesar sampai sini. Meskipun matahari belum tenggelam sebetulnya dan hilal tidak kelihatan, tapi hilal sebetulnya sudah besar sekali di antara dua maghrib ini. Berikut ini adalah konsekuensi jika umat Islam bersikukuh pada teknik ru'yah untuk menentukan awal bulan Islam. Kalender Islam hanya akan berlaku selama tepat 1 bulan. Kedua, setiap bulan umat Islam harus melakukan ru'yah. Yang ketiga, awal bulan Islam hanya diresmikan beberapa menit sebelum saat dimulainya. Yang keempat, Islam tidak akan pernah memiliki kalender Islam yang handal. Sekarang kita dapat melihat tabel ini.
Bahkan 3 penyedia kalender Islam terkemuka di dunia memiliki kesimpulan yang berbeda dalam penentuan awal sebuah bulan Islam. Islamic Finders dan Accurate Times menyimpulkan 3 Juli 2009 yang lalu adalah sebagai 10 Rajab. Sementara Search Truth menyimpulkan sebagai 9 Rajab. Sekarang kita lanjutkan untuk menunjukkan dampak spiritual akibat dari tidak adanya kalender Islam sebagai dasar dari sistem akuntansi bisnis umat Islam. Umat Islam mulai mengembangkan perbankan syariah di awal tahun 60-an sebagai upaya agar terbebas dari transaksi berbasis bunga dalam sistem akuntansi dan perbankan barat. Ekonomi syariah juga berkembang sejak saat itu. Sayangnya, fokus daripada penelitian dalam perbankan Islam dan ekonomi Islam hanya berkonsentrasi pada masalah-masalah berikut. Pertama adalah maisir atau gambling. Kedua adalah gharar atau hal-hal yang meragukan. Ketiga adalah riba. Dan keempat adalah nisab atau jumlah minimal aset yang harus terkena kewajiban zakat. Namun ada satu isu penting yang benar-benar telah diabaikan, yaitu haul atau maturity atau jatuh tempo perhitungan zakat untuk sebuah aset. Haul adalah sebuah sistem sebuah sistem akuntansi adalah suatu yang terkait erat dengan sistem kalender sebagai basis sistem manajemen waktunya. Dalam At-Taubah 36 dan 37 dan juga Yunus 5, Allah telah menyatakan bahwa umat Islam harus menggunakan kalender Islam untuk kehidupan rohani dan duniawinya. Modul kanan akan menunjukkan potensi zakat yang belum dibayar ketika bisnis Muslim menggunakan kalender Gregorian sebagai dasar dari sistem akuntansinya. Karena kalender Islam sekitar 11,5 hari lebih pendek dari kalender Gregorian, sebuah bisnis yang menyiapkan laporan keuangannya berdasarkan pada kalender Gregorian akan memiliki defisit dalam pembayaran zakatnya sekitar 3,2%. Atau 11,5 hari dibagi 360 hari dalam 1 tahun. Sehingga ada defisit 3,2%. Untuk tahun keduanya, defisit itu terakumulasi menjadi 23 hari. Dengan demikian, dalam 30 tahun operasi sebuah bisnis Islam akan terdapat 1 tahun pembayaran zakatnya yang tidak terbayar. Di slide ini kita dapat melihat bahwa sekitar 15 bank Islam di Malaysia menyiapkan laba rugi sebelum zakat dan pajak atau PBZT, Profit Loss Before Zakat and Tax, berdasarkan kalender Gregorian. Ada lagi 5 bank atau 4 bank Islam di Indonesia, demikian juga. Bank di Britain, bank Islam di Inggris, Sharjah Bank di Uni Emirat Arab, Mizan Bank di Pakistan, dan sebagainya. Mengapa ini terjadi? Karena kita berpikir bahwa kehidupan duniawi Muslim itu terpisah dari kehidupan rohani. Keengganan yang nomor 2 adalah keengganan untuk menerima ilmu astronomi sebagai alat yang paling terpercaya saat ini untuk menentukan awal bulan Islam. Ketiga, menambahkan prasyarat tambahan ketinggian minimum hilal adalah sama sekali tidak memiliki dasar,
yang hanya menimbulkan ambiguitas dalam kalender Islam, hari tanpa Tuhan, yang menyebabkan tidak pernah adanya kalender Islam sampai saat ini. Hipotesis teoritis defisit pembayaran zakat umat Islam dunia saat ini telah mencapai hampir 10 triliun. Dengan asumsi, satu, umat Islam telah meninggalkan mempraktekkan bisnis tanpa menggunakan kalender Islam sebagai dasar sistem akuntansi mereka selama 1200 tahun. Oleh karena itu setara dengan sekitar 40 tahun utang zakat. Nilai zakat adalah 2,5% per tahun. Nilai aset kolektif umat Islam di dunia saat ini adalah 10 triliun. Problem dalam melakukan penelitian eksperimental untuk mendukung hipotesis teoritis di atas adalah, pertama, tidak memadainya informasi yang tersedia karena kami memerlukan setidaknya 20 tahun laporan keuangan terus-menerus dari entitas bisnis umat Islam dengan beberapa prasyarat teknis tambahan. Yang keduanya, untuk mengatasi ini, kemudian untuk pengembangan algoritma, maka sejarah harga saham beberapa komoditas tertentu telah digunakan. Sebuah model estimasi yang akurat kemudian dikembangkan. Tabel ini menunjukkan bahwa meskipun dengan hanya menggunakan 3 komoditas dengan durasi kepemilikan maksimum 20 tahun, defisit pembayaran zakatnya ternyata sangat besar. Tabel ini sebenarnya menunjukkan simulasi kepemilikan kolektif komoditas oleh umat Islam di dunia. 3 komoditas yang tersebut yang digunakan adalah, pertama, perak dengan volume kolektif kepemilikan sebesar 1 juta ons. Kepemilikannya sendiri adalah hanya sekitar 156 bulan. Zakat yang dihitung berdasarkan kalender Gregorian adalah 3,5 juta dolar, sedangkan yang syar'i berdasarkan kalender Islam adalah 3,643 juta dolar. Dengan demikian, defisit pembayaran zakatnya adalah 106.000 dolar. Demikian pula untuk komoditas lain, defisit pembayarannya adalah 5,4 juta dolar untuk emas dan 74.000 lebih sedikit untuk tembaga. Harus diingat bahwa defisit tersebut terus semakin membesar dari waktu ke waktu. Tanpa dapat dihentikan dalam praktek syariat Islam, syariah ekonomi kita saat ini. Penjelasan teknis dan rinci tentang bagaimana algoritma ini dikembangkan, termasuk defisit pembayaran zakat komoditas lainnya, dapat diakses pada alamat-alamat berikut ini. Penelitian kami sekarang dilanjutkan pada upaya strategi pengambilan sampel untuk menghitung defisit pembayaran zakat total sepanjang peradaban umat Islam. Angka teoritis sebesar 10 triliun tampaknya memang tidak akan terlalu meleset jauh. Ini adalah hutang peradaban umat Islam karena praktek ekonomi syariah semu atau pseudo syariah ekonomi yang tidak menggunakan kalender Islam sebagai dasar sistem akuntansinya. Pertanyaannya adalah, akankah Anda menjadi bagian dari umat Islam yang membuat kalender Islam diabaikan sehingga utang peradaban Islam terus membengkak dan akan dibebankan pada cucu kita? Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.